warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agedani Sabrani, NIM 09010582529102. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks komputer, algoritma adalah resep yang memberitahu komputer bagaimana cara menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Tanpa algoritma, komputer tidak tahu harus melakukan apa. Ada 5 ciri algoritma: terstruktur, terbatas atau finite, memiliki masukan atau input, menghasilkan keluaran atau output, efektif dan efisien. Narasi atau deskripsi bahasa natural menjelaskan langkah-langkah algoritma menggunakan bahasa sehari-hari. Cara ini mudah dipahami tetapi bisa menjadi ambigu. Pseudocode menuliskan algoritma dengan bahasa yang lebih terstruktur, mirip bahasa pemrograman tetapi tidak terikat pada aturan sintaksis tertentu. Ini adalah cara paling umum yang digunakan programmer untuk merancang algoritma. Flowchart atau diagram alir menggambarkan langkah-langkah algoritma menggunakan simbol-simbol grafis. Cara ini sangat efektif untuk visualisasi alur kerja. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis algoritma dan pemrograman. Jenis-jenis algoritma dapat dikelompokkan 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar atau pemula, tingkat menengah atau lanjutan, tingkat tinggi atau spesialisasi. Contoh algoritma tingkat dasar: sekuensial, percabangan, perulangan, rekursif, dan sorting. Contoh algoritma tingkat menengah: divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, brute force. Contoh algoritma tingkat tinggi: heuristik, meta heuristik, dan paralel. Algoritma ini menjalankan instruksi secara beruntun satu persatu dari awal hingga akhir tanpa percabangan atau pengulangan. Algoritma percabangan selection atau decaytion, ada algoritma percabangan sederhana atau IF, ada algoritma percabangan 2 atau IF dan else, algoritma percabangan majemuk atau IF dan else. Terus juga ada algoritma perulangan atau looping, algoritma udah segitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan merancang algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis atau logis untuk menyelesaikan suatu masalah mencapai tujuan tertentu. Tujuan perancangan algoritma menyederhanakan pemecahan masalah. Hitung rata-rata kumpulan nilai, deleksi, ganjil atau genap suatu nilai menjadi dasar pembuatan pemrograman komputer. Meminimalkan kesalahan dalam implementasi. Secara umum ada 6 tahapan merancang algoritma, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Menganalisis masalah, terus 3. Menyusun algoritma atau pseudocode atau flowchart, 4. Mengimplementasikan algoritma, 5. Menguji atau mengevaluasi algoritma, 6. Mendokumentasikan algoritma. Tahapan tersebut bisa berulang untuk menghasilkan algoritma yang efektif dan efisien. Pemrograman atau programming adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Instruksi program mengikuti alur logika
tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dasar pemrograman. Pemrograman terstruktur adalah teknik penulisan program yang menggunakan prinsip top-down design dengan memecah program besar yang menjadi modul atau prosedur kecil yang saling berhubungan sehingga kode program lebih jelas, teratur, dan mudah dipahami. Paradigma ini muncul tahun 1960 sampai 1970-an sebagai solusi dari masalah spaghetti code. Kelebihan: lebih mudah dipahami, lebih teratur dan sistematis, memudahkan debugging and testing, cocok untuk proyek skala menengah. Kekurangan: tidak fleksibel. Paradigma OOP atau Object Oriented Programming untuk proyek besar. Modularitas: terbatas pada fungsi atau prosedur. Pada sistem sangat kompleks, struktur bisa tetap sulit dikelola. Yang terakhir yaitu alur dari pemrograman. Alur kontrol: secara default kode program ini dieksekusi secara beruntun dari baris pertama hingga terakhir. Dalam banyak kasus perlu mengubah alur eksekusi supaya program bisa mengambil keputusan melakukan perulangan atau melompat ke bagian kode tertentu. Oleh karena itu, perlu peran alur kontrol atau control flow dalam pemrograman. Alur kontrol memungkinkan kita untuk mengendalikan urutan eksekusi instruksi, membuat program menjadi lebih dinamis dan fungsional. Jenis alur kontrol: C++, sequential, eksekusi berurutan, perintah dieksekusi beruntun dari atas ke bawah, tidak ada percabangan dan pengulangan. Selection, percabangan atau if switch. Struktur percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Iteration, perulangan atau for, while, do while digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. Jump, lompatan atau break. Continue, return untuk melewati perulangan atau keluar dari blok perulangan.